warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah Bapak Ibu jamaah salat maghrib, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu taman-taman surga di dunia, dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Adabil Mufrad tentang karakter individu muslim yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan adab seorang muslim kepada tetangga. Kita masuk di bab yang ke-56, Babu Al-Jaris Su', bab tetangga yang jelek. Di sini Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis nomor 86. Beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu adalah Allahumma inni a'udzubika min jalis su' fi daril muqam fa inna jara dunya yatahawwalu. Di antara doanya Rasulullah adalah beliau berkata, Allahumma wahai Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min jalisu, dari tetangga yang jelek, fi daril muqam, di tempat tinggal mukimku. Fa inna jara dunya yatahawwal, karena tetangga dunia itu bisa berganti-ganti, bisa berubah. Kemudian hadis yang kedua, hadis nomor 87. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan terjadi di kiamat sampai ada seseorang yang membunuh tetangganya, saudara tetangganya, dan orang tua tetangganya. Ini hadis, dua hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa ada tetangga-tetangga itu yang jelek, di mana kita tidak nyaman bertetangga dengan orang tersebut, dan itu bukan termasuk adab seorang muslim. Adab seorang muslim, dia harus berbuat baik kepada tetangganya. Jangan sampai mengganggu tetangga, apalagi sampai berbuat zalim. Telah kita sebutkan, orang yang berbuat zalim kepada tetangga dosanya 10 kali lipat. Nah, terus mengatakan, jika seseorang mencuri 10 rumah, itu lebih mending daripada mencuri rumah tetangganya. Seorang yang berzina dengan 10 perempuan, itu lebih mending dosanya daripada berzina selingkuh dengan istri tetangganya. Yaitu menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh menzalimi tetangga, mengganggu, menzalimi tidak dibolehkan. Tetapi namanya kita bermasyarakat, masyarakat ini kan kompleks, macam-macam karakternya. Ada orang yang dia itu punya empati, dia bisa melihat sekelilingnya itu siapa. Ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada juga karakter orang yang egois, dia tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya itu seperti ini. Terserah orang itu mau sakit hati, orang itu mau benci, nggak peduli.
egois, dan memang sifat egois itu akan menjadi dominan, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu sifat egoisme itu menjadi dominan, sehingga orang itu hanya mikir dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan lingkungan masyarakatnya, entah mereka itu sakit hati atau apa, nggak peduli. Yang penting dirinya bahagia. Berarti kita bermasyarakat, kita itu akan mendapatkan masyarakat itu beraneka ragam. Tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu pengertian, tidak semua orang itu soleh. Sehingga terkadang kita itu harus sabar dengan kezaliman mereka. Kita itu kalau bermasyarakat itu harus sabar sekali. Insya Allah kalau kita itu sabar dengan kejelekan tetangga kita, itu pahalanya besar daripada kita hidup mengasingkan diri, tidak mau bermasyarakat. Nah itu Rasulullah mengatakan seorang muslim yang bermasyarakat dan dia sabar dengan kerusakan masyarakat, itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau bermasyarakat, tidak mau serawung, dan tidak bisa sabar terhadap kezaliman masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ini bermacam-macam, dan kita dapatkan ya tetangga-tetangga kita pun ya macam-macam jenisnya. Maka di sini Rasulullah beliau mencontohkan doa bagaimana kita bisa berlindung dari kejelekan tetangga-tetangga yang karakternya buruk. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita. Kalau kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, sehingga kita nggak akan bisa mengurusi diri kita sendiri. Dan termasuk orang yang Allah sesatkan itu adalah orang yang Allah tidak pedulikan, orang yang dibiarkan sama Allah Ta'ala. Siapa yang Allah tidak mau mengurusi dia, nah itu berarti orang yang Allah sesatkan. Nah itu diantara doanya Rasulullah itu kan beliau minta sama Allah supaya Allah itu jangan membiarkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Karena nggak mampu kita itu ngurusi diri sendiri, itu kita nggak mampu, walaupun cuma sekejap mata. Nah itu Rasulullah mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata'in. Tuhanku, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, karena saya nggak mampu ngurusi diri saya itu, saya nggak mampu. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, walaupun cuma sekejap mata. Itu tolong saya itu diurus, saya itu diurusi oleh Tuhanku. Jangan sampai urusan saya pribadi diserahkan kepada saya sendiri. Saya tidak mampu. Itu tidak ada cara kecuali kita itu berlindung kepada Allah terhadap kejelekan tetangga-tetangga kita. Kenapa? Karena manusia itu bermacam, sahabat saja bermacam-macam. Kondisi para sahabat itu macam-macam. Nah itu nanti ada hadis yang di bab berikutnya itu, dan itu sama sahabat. Demikian juga nanti bab sebelumnya itu ada seorang yang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya punya tetangga jahat sekali ya Rasulullah, ganggu saya terus itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah kalau seperti itu taruh saja itu barang-barang kamu itu di tengah jalan. Maksudnya apa? Ini sahabat saja mendapatkan kasus seperti itu. Apalagi kita ya. Apalagi kita, nah itu kita dalam bertetangga itu, kita dalam hidup bermasyarakat, kita harus siap-siap banyak orang-orang yang jelek di sekeliling kita. Maka caranya ya kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang beliau baca, Rasul itu sering ketika berdoa, disebutkan oleh Abu Hurairah itu, Rasul itu sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jalis su' fi daril muqam. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang jelek di tempat tinggalku. Yaitu muqam, itu tempat aku menetap. Fa inna jara dunya yatahawwal. Kalau tempat yang bukan menetapnya saya itu nggak ada masalah. Misalkan saya safar,
kemudian saya ketemu dengan orang-orang jahat di jalan-jalan, ya apa? Mending. Kenapa? Karena tempat itu kan kita tinggal gitu, kita nggak menetap di situ. Tetapi yang berat itu kalau kita itu menetap, kita sudah punya rumah dan kita pengen hidup selamanya di situ, kita itu pengen matinya di situ, rupanya tetangga-tetangga kita ini kodolog yang bagus. Nah, ini yang berat. Tetapi kalau kita safar sampai rest area, banyak orang-orang jahat, wajar jalan kan. Tetapi orang-orang jahat yang di jalan itu nanti akan kita tinggal karena kita nggak menetap di situ. Yang paling berat itu kalau kita menetap di sebuah tempat, kita sudah beli rumah atau kita membangun rumah, kita sudah habis uang di situ, investasi sudah di situ. Ketika bangun rumah, Allah, tetangga sebelah rumah kita ini orangnya jahat dan gak nyaman gitu. Tinggal bersama orang yang seperti itu gak nyaman. Kita pengen rumah kita itu menjadi surga, tempat kita istirahat, tempat kita bersantai, tempat kita ya melepas penatnya dunia, penatnya pekerjaan, lelah letihnya dunia. Kita pulang rumah itu nyaman, sehingga rumah kita itu menjadi tempat istirahat. Tetapi kalau rumah itu nggak nyaman, pulang ke rumah ya istrinya ya nyaman, anak-anak ya durhaka, apalagi tetangga-tetangga nggak enak. Akhirnya apa? Penatnya dunia itu bertambah-tambah. Berbeda dengan orang yang dia itu kerjanya berat. Tetapi ketika pulang ke rumah, ketemu dengan tetangga, ngobrol, santai, akhirnya penat bisa hilang. Demikian juga kita di rumah ketemu sama istri, sama anak-anak, itu penatnya bisa hilang, itu kan nikmat. Tetapi kalau kita punya tetangga-tetangga yang jahat, itu musibah. Nah itu Rasulullah berdoa seperti itu. Di tempat menetap kita, jangan sampai kita itu ketemu dengan tetangga-tetangga yang jahat. Tetapi kalau ketika kita safar atau ketika kita itu punya urusan di luar, bukan tempat menetapnya kita, nggak apa-apa. Kita mungkin ketemu dengan orang-orang jahat di jalan itu nggak ada masalah. Nah, itu sama dengan fa'inna jarad dunya yatahawwal. Kalau tetangga-tetangga, orang-orang sekitar kita di jalan jahat itu nggak apa-apa, karena akan berubah. Akan berubah itu maksudnya apa? Kita akan tinggalkan tempat itu, kita akan melanjutkan perjalanan. Tapi yang benar itu adalah tempat yang menjadi menetapnya kita. Kita menetap di sebuah tempat dan kita ingin hidup di situ sampai mati. Tetapi kalau kita ketemu dengan tetangga-tetangga yang tidak baik, maka caranya kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan dalam bertetangga itu jadi ada konsep dalam muamalah. Muamalah itu interaksi antara dua orang, itu namanya muamalah. Nanti sering muamalah itu dialamatkan ke transaksi jual beli, dan itu nggak tepat. Kalau pengen transaksi jual beli itu namanya muamalah maliyah. Jadi harus pakai kalimat muamalah maliyah. Transaksi, interaksi yang berkaitan dengan harta benda. Muamalah itu apa? Muamalah itu interaksi seseorang dengan orang lain, itu namanya muamalah. Kita dalam interaksi dengan orang lain itu ada prinsip penting, yaitu prinsipnya itu tunaikan haknya orang itu, baru kita menuntut haknya kita. Jadi kita itu dalam bermuamalah, jangan prinsipnya itu saya itu seperti ini gitu. Itu prinsip yang tidak baik. Orang kalau seperti ini nggak ada yang akan dekat sama orang itu. Tetapi dalam bermuamalah itu hendaknya kita itu melihat siapa dia, bukan siapa saya. Saya itu seperti ini, bukan. Oh si A itu, dia itu seperti ini. Sehingga akhirnya kita itu bisa bermuamalah dengan siapapun, fleksibel. Sehingga muamalah yang baik itu bukan orang yang karakternya kayak gitu terus. Itu nggak bagus. Itu bukan orang yang bijak. Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu dia bisa berbaur dengan siapapun. Tapi kalau orang itu prinsipnya saya itu orangnya itu memang sensitif gitu.
Sehingga kamu itu jangan maksudnya itu mengatakan kalimat-kalimat yang membuat saya sakit kan itu. Iya, kamu itu sensitif. Tetapi ketika memaksa orang harus mengetahui saya, akhirnya orang itu akan menjauh. Muamalah itu nggak seperti itu. Tetapi muamalah itu, siapa sih kamu? Nah, kamu itu orang yang sensitif, berarti saya harus hati-hati. Oh, kamu itu orangnya sukanya bercanda, maka kita bercanda gasah-gasah ya biasa saja. Gitu. Sehingga jangan orang itu harus mengetahui siapa kita. Tetapi hendaknya kita yang mengetahui siapa dia. Dia itu siapa sih? Oh, ini orang ini karakternya seperti ini. Bagaimana saya itu bisa bergaul dengan dia dengan karakternya orang itu seperti itu. Sehingga saya bisa, kalau orang itu sensitif, ya saya itu harus menjaga diri. Atau orang itu sukanya bercanda, ya kita bisa bergaul dengan orang itu, candaannya. Dan Nabi Muhammad orang yang seperti itu, hebat. Sehingga Rasulullah itu disegani oleh kawan dan Rasulullah sangat disegani sama lawan. Kenapa? Karena Rasul bisa membawa kepada siapa? Hatta anak-anak. Loh, hebatnya itu ya, Nabi Muhammad itu ibaratnya ya, beliau itu presiden, seorang nabi, seorang pemimpin, orang yang sangat disegani, dihormati. Bahkan kalau Rasul ngomong, semua sahabat duduk semua. Bahkan para sahabat yang ada yang mengangkat kepalanya, gitu, melihat menatap Rasul dan yang berani. Tetapi di zaman beliau, anak-anak kecil itu banyak sekali yang bermainnya sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul bisa membawa. Hatta kepada anak-anak pun Rasul bisa. Nah, dan ciri-ciri penghuni surga itu orang yang bisa dekat sama siapapun, mudah bergaul, mudah membaur dengan siapa saja. Kalau kita itu prinsipnya seperti ini, insya Allah kita itu akan dekat sama orang-orang, termasuk tetangga. Tetangga itu kan macam-macam, karakternya lain mereka itu. Kalau orang itu kamu itu harus tahu saya itu modelnya kayak gini, gitu. Maka tetangga kita itu juga akan menjauh dari kita. Tetapi kalau kita itu melihat tetangga-tetangga kita, oh tetangga si A ini karakternya seperti ini, sehingga saya muamalah sama dia itu harus kayak gini. Sedangkan tetangga saya si B karakternya kayak gini, berarti saya kalau muamalah sama dia itu modelnya harus gaya lain, caranya lain. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu bisa mendudukkan setiap orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan itu namanya orang yang bijaksana. Nah itu para sahabat itu mengatakan, amarona Rasulullah SAW an-nunazzilan nas manazilahum. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kami untuk meletakkan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sehingga jangan disamakan kita muamalah sama tokoh masyarakat, kayak kita muamalah dengan teman akrab sendiri kan itu lain. Sehingga semua orang itu punya tempat masing-masing. Maka kita itu harus mendudukkan orang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau kita itu seperti itu, niscaya banyak orang itu yang akan dekat sama kita. Jadi doanya tadi ya, nanti silakan kalau qadarullah kalau kita itu bertetangga, kemudian kita itu memiliki tetangga-tetangga yang ibaratnya membuat sakit hati, maka kita berdoa seperti Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril qom fa inna jarad dunya yata'awwal. Yaitu aku berdoa kepada engkau dari tetangga yang jelek di tempat mukimku, di tempat menetapku. Fa inna jarad dunya yata'awwal. Kalau tetangga yang lain itu akan berubah, tidak ada masalah. Tapi kalau tempat tinggalku, saya punya tetangga yang jelek, maka itu musibah. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasul mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaqtula rajulu jarahu wa akhahu wa abahu, sampai ada orang yang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya sendiri, dan membunuh bapaknya sendiri. Jadi ini ya kondisi akhir zaman, dan zaman kita sudah kelihatan.
Karena memang tanda-tanda hari kiamat itu sudah sangat-sangat dekat. Jadi kalau kita melihat perjalanan ini, apalagi kondisi gonjang-ganjingnya dunia sekarang, dunia internasional ini sekarang lagi hancur-hancuran lah, dan sampai kita itu nggak bisa prediksi kapan perang besar itu akan terjadi. Tetapi semuanya sudah kelihatan semua. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu sudah sangat jelas sekali, sangat jelas kelihatan. Lah nanti tanda-tanda hari kiamat ini terkadang ada tanda hari kiamat yang baik. Yang kedua, kalau konotasinya atau dominannya, Rasulullah kalau menyebutkan tanda hari kiamat itu biasanya seringnya tidak baik. Tapi tidak semua tanda hari kiamat itu tidak baik. Jadi terkadang ada tanda-tanda hari kiamat tapi itu baik kan? Itu baik, tapi itu termasuk tanda hari kiamat. Contohnya apa? Contohnya turunnya Nabi Isa, kebaikan. Demikian juga contohnya kebaikannya Imam Mahdi, kebaikan juga. Tanda hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat nanti Imam Mahdi akan menyatukan kaum muslimin, negeri Islam akan bersatu. Kemudian nanti perang besar melawan Romawi dan menang. Imam Mahdi itu membawa kemenangan besar. Setelah itu Imam Mahdi berangkat ke Eropa, kemudian menaklukkan ibu kota Romawi, Vatikan, dan menang juga Muslim. Itu kan tanda-tanda hari kiamat, dan itu baik. Tetapi seringnya kalau Rasulullah mengatakan tanda hari kiamat, seringnya itu adalah buruk. Nah, terkadang nanti ulama kita itu ini tanda kayak gini ini baik atau buruk, itu terkadang tafsirannya beda. Tanda hari kiamat, tapi ini konotasinya itu baik atau buruk, ulama terkadang berbeda. Contohnya misalkan Rasulullah bersabda, inna min asyrati sa'ah, termasuk tanda hari kiamat, ayyul tamasal ilmu indal asohir, ketika ilmu dipelajari dari anak kecil. Yang ngajar itu nanti anak kecil. Lah sekarang pertanyaan di sini, ini itu tanda hari kiamat yang baik atau yang buruk? Ini tuh baik atau buruk? Konotasinya ini baik atau buruk yang ini? Yaitu maksudnya apa? Di antara tanda-tanda hari kiamat nanti yang akan menjadi ustaz, yang akan menjadi khatib, yang akan menjadi imam, yang akan membimbing atau menyampaikan ilmu, itu anak-anak kecil. Dan sekarang kan sudah kelihatan semua. Ya, orang tua, mereka dulunya orang awam, setelah itu kenal sunnah, anaknya pas kecil-kecil, pondokkan, anaknya pinter-pinter, pulang, anaknya jadi ustaz, masih muda-muda. Sehingga kebanyakan sekarang yang jadi imam itu kebanyakan masih santri-santri, masih muda-muda. Orang tua yang sudah jenggotan belajar Al-Qur'annya sama anak kecil, anak muda. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Sekarang pertanyaan di sini, ini tuh baik atau buruk? Konotasi ini tuh baik atau buruk? Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini itu termasuk kebaikan. Kebaikannya apa? Karena di antara tanda hari kiamat, semangat belajar agama itu mulai tumbuh. Termasuk zaman sekarang. Kita sudah melihat di zaman sekarang pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berlabel agama Islam itu ramai. Bahkan biaya mahal-mahal. Biaya mahal-mahal ya. Sampai di beberapa kota-kota besar itu sampai kayak ibaratnya nggak masuk akal dengan biaya seperti itu. Orang mondokkan anak biayanya 100 juta maksudnya. Ini nggak masuk akal ya, tapi ada dan ramai kan. Sehingga apa? Sehingga sekarang itu hampir orang itu yang mondokkan itu. Ketika bapaknya itu sudah ngaji, ya anak pasti mondokkan itu. Akhirnya nanti anak-anak yang belajar dari kecil, mereka pulang. Nah, mereka pasti kan baca Al-Qur'annya bagus, demikian juga ilmu agamanya bagus, akhirnya suruh jadi imam, padahal mereka masih santri. Mereka juga suruh khutbah, akhirnya setelah itu suruh ngajar, akhirnya setelah itu menjadi ustaz. Sehingga ustaznya itu sekarang itu ya masih muda-muda. Nah, itu menunjukkan apa? Kalau itu konotasinya baik, yaitu itu kebaikan, maka itu menunjukkan bahwa semangat keislaman itu mulai tumbuh di akhir zaman. Dan itu beda dengan semangat tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya itu pondok itu identik dengan ya bengkel, sehingga kalau ada anak nakal itu dipondokkan.
Jadi pondok itu ibaratnya tempatnya orang bermasalah, tempatnya anak-anak bermasalah. Anak bermasalah pondoknya. Sedangkan anak-anak yang bagus-bagus kuliah di umum. Itu dulu. Sekarang itu sudah mulai bergeser. Sekarang kebanyakan orang-orang, bahkan orang-orang yang kaya-kaya malah mondok anaknya. Nggak mau di sekolah negeri dan yang lainnya mau ditinggalkan. Mereka malah mondok. Orang-orang yang punya uang, demikian juga orang-orang yang punya kemampuan, malah sekarang anak itu dipondokkan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan perubahan zaman itu sudah mulai, semangat untuk belajar agama itu sudah mulai tumbuh. Kayak kita misalkan ya, dakwah sunnah ini misalnya. Ini kan dakwah yang luar biasa berkah dan nggak bisa dihancurkan. Dakwah ini nggak bisa dibendung. Tapi dakwah ini akan hancur dengan perpecahan sendiri. Dakwah sunnah itu nggak bisa dihancurkan. Semakin dihancurkan, semakin berkembang. Bagaimanapun kelompok-kelompok lain benci terhadap dakwah sunnah, jangan bisa. Ibaratnya kalau mereka itu memfitnah dakwah sunnah ini, dakwah sunnah masih berkembang, nggak bisa dibendung. Tapi yang menghancurkan dakwah itu siapa? Kita sendiri. Itu apa? Perpecahan di antara kita sendiri. Dan itu sudah terjadi dulu. Usaha kita dulu di era 90-an. Dakwah besar tumbang sendiri, pecah, hancuran. Karena perpecahan. Dari situ akhirnya dakwah sunnah hancur-hancuran, pecah belah di mana-mana. Sehingga yang menghancurkan dakwah sunnah ini siapa? Orang sunnahnya sendiri. Tahdir-tahdiran, saling menghajar, saling memboikot, saling menjatuhkan wibawa, bisa. Akhirnya setelah itu banyak orang sungkan untuk ngaji. Jadi itu bukan hanya sekarang, dari dulu ya masih itu kejadian sudah seperti itu. Tapi kalau orang lain yang ingin membendung, ya kan bisa. Dulu ketika saya awal-awal ngaji, waktu itu saya masih STM. Jadi saya itu STM akhir kelas 2. Saya alhamdulillah kenal sunnah. Orang kampung pertama kali yang kenal sunnah ya saya. Di kampung di Salatiga. Dan subhanallah ya Mas saya itu di Salatiganya itu di paling selatan. Salatiga pinggiran paling selatan. Saya dulu tidak Salatiga. Saya lahirnya itu bukan Salatiga. Lahirnya itu Kabupaten Semarang. Karena tempat saya itu dulu Kabupaten Semarang. Karena terjadi pemekaran akhirnya dimasukkan kota Salatiga. Nggak tahu juga saya itu kok sekolah STM-nya itu di Salatiga paling utara. Jadi saya itu belakangnya naik jauh perjalanan itu. Nah, STM saya itu karena jumlah muridnya banyak, STM Muhammadiyah banyak, akhirnya ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi. Jadi ada 2 shift. Masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah, saya kalau masuk pagi nggak ada masalah, nanti Jumat bisa Jumatan di rumah. Nah, kalau masuk siang jam 1 itu kalau Jumatan di rumah, di kampung nggak cukup. Akhirnya saya itu harus Jumatannya di masjid dekat sekolah. Akhirnya saya cari-cari masjid dekat sekolah. Dekat sekolah itu masjid Jenggot. Masjid Jenggot tuh ya. Itu waduh ini berat ya, saya takut. Jadi image-nya itu kan ngeri sekali zaman itu. Jenggot, teroris, dijalatori, itu dalam rumah apa sih parah itu. Celana cingkrang, banjiran, semacam-macam lah ya, teroris dan yang lainnya. Nah tapi itu yang paling dekat kan, akhirnya saya ke situ walaupun takut-takut waktu itu ya. Akhirnya setelah itu ikut khutbah Jumat, baru pertama khutbah Jumat gak tidur. Biasanya kalau kita khutbah Jumat kan tidur. Ya. Kalau di kampung kan khutbah Jumat pasti enak tidur kan gitu. Di sini nggak, masya Allah luar biasa itu khutbahnya ini. Akhirnya mulailah rasa cinta itu muncul. Lama-lama mulai sering ke situ, akhirnya ketemulah dengan ustadznya situ. Kemudian alhamdulillah mulai ngaji. Dan saya itu ngaji dulu awal-awal. Ustadznya itu, ustadz di masjid itu, ustadz saya lah, ustadz Ahmad Sayyidin Salatiga itu yang sekarang ada Bas FM itu. Saya itu kalau ngaji cuma sendiri. Jadi kalau saya itu pulang STM, berangkat pagi ya dia pulang STM, karena ngajinya sore setelah asar. Saya nggak pulang, saya istirahat di masjid. Setelah itu kajian, yang datang cuma 1 orang, saya sendiri. Zaman dulu itu ustadz ngisi kajian
cari murid itu susah sekali zaman dulu. Zaman sekarang banyak orang kenal sunnah, cari ustadznya susah. Di Jawa masih mending, banyak ustadz di Jawa ini. Tapi kalau kita sudah keluar Jawa, apalagi pedalaman-pedalaman, luar biasa cari susah. Saya dulu ketika safari dakwah di beberapa kota itu, saya sering mampir di pedalaman-pedalaman. Bahkan saya pernah mampir ke Transmigran di mana itu, daerah Jambi kalau sana itu. Masuk situ, pedalaman sekali sana itu. Ya, orang-orang Jawa itu transmigrasi sana itu. Mampir ke sana, terus tempatnya itu sampai ke ya kebun-kebun. Terus pokoknya jauh sekali lah dari kota itu. Banyak orang masuk, banyak orang ngaji ya. Ngaji dari mana? Ngajinya dari televisi. Karena mereka punya parabola. Ngaji dari situ, nggak pernah ketemu Ustaz. Jadi ngaji dari televisi, tapi banyak yang langsung ngaji. Sehingga mereka ketemu Ustaz, datang ke sana, itu senang luar biasa mereka itu. Zaman kita itu sudah seperti itu zamannya. Nah itu tanda hari kiamat itu ketika muncul anak-anak muda yang pulang kemudian menjadi ustaz, ngajar gitu. Anak-anak muda yang tua-tua sekarang belajarnya sama anak muda. Itu ada yang mengatakan itu termasuk positif. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ya, itu negatif. Yang dimaksud dengan Rasulullah tidak akan di antara tanda kiamat ketika ilmu itu dipelajari dari anak-anak kecil. Ada yang mengatakan itu negatif. Negatifnya kenapa? Coba perhatikan ya. Ustaz atau pengajar, pendidik, tugas dia itu bukan hanya transfer ilmu. Ngajar saja, saya nyampaikan ilmu, selesai kan? Kayak guru sekolahan. Datang ke sekolah ngajar, selesai bubar. Ustaz itu nggak seperti itu. Kalau cuma tugasnya ustaz itu hanya menyampaikan ilmu, Google lebih canggih. Antum buka AI sekarang itu, Google itu cari masalah apa saja, itu lebih canggih daripada ustaz. Tapi tugas utama ustaz itu apa? Menjadi suri teladan. Nah, jadi paham ya, tugas ustaz yang paling berat itu apa? Menjadi suri teladan. Bukan menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu itu bisa dipelajari dari banyak tempat. Antum baca buku bisa dapat ilmu. Antum di rumah nonton TV bisa dapat ilmu, di YouTube bisa, di mana-mana bisa. Tetapi kenapa kita itu harus ngaji sama ustaz duduk di majelis ilmu? Bukan untuk hidang. Nah itu kan Imam Syafi'i mengatakan siapa man kana syekhuhu kitabahu, siapa yang gurunya itu bukunya sendiri, antum untuk tidak sendiri, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa orang itu belajar itu ngaji itu harus duduk di majelis ilmu sama seorang guru? Bukan ilmu yang antum cari. Karena kalau di sini antum datang cuma cari ilmu, antum bisa nonton video masih bisa, streaming bisa, online bisa. Tetapi apa yang antum cari di sini itu? Soal itu ada. Dengan antum itu melihat seorang yang menjadi guru, menjadi seorang teladan baik, antum itu minimal akan mengikutinya. Baik Nabi Muhammad ketika diutus, beliau tugasnya bukan hanya mengajarkan, menyampaikan saja, bukan. Walaupun itu juga tugasnya beliau. Tetapi di antara tugasnya Rasul itu suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan baik pada diri Rasulullah. Nah, anak-anak lulus pondok ini, orang-orang lulus pondok ini masih kanak-kanak ini, masih jiwa-jiwa muda ini, dianya pintar-pintar tapi nggak punya adab. Orangnya Masya Allah lah, bahasa Arabnya jago, hafal Quran 30 juz, bacanya bagus sekali kan. Adab nggak punya, sopan santun nggak punya, nggak bisa jadi contoh gitu. Kenapa? Karena jiwa muda masih dominan. Akhirnya orang itu, orang-orang sama sekarang ini, dia itu bingung gitu. Yang saya itu mau suri teladannya siapa kan gitu. Saya mau jam suri teladan siapa kan gitu, bingung. Ustadznya terkadang lebih parah daripada jamaahnya. Jadi kondisi ustadznya itu kan lebih parah. Dan itu akhirnya apa? Musibah gitu, dalam dakwah. Dakwah menjadi rusak. Kenapa? Kerusakannya itu padahal netting ustadznya gitu. Jadi ustadznya itu yang parah kan, yang rusak itu saja. Jadi itu kayak agama-agama sebelum Islam.
Saya Islam itu mengatakan manusia paling bejat umat-umat terdahulu itu siapa? Ulama-ulama mereka. Sedangkan manusia paling baik dalam agama Islam itu siapa? Ulamanya. Jadi kalau umat-umat terdahulu, orang Kristen, orang Yahudi, siapa sih yang paling buruk di antara mereka itu? Ya ulamanya, pendetanya, demikian juga ya rahibnya. Sedangkan umat Islam itu siapa yang terbaik? Yang terbaik ulamanya. Karena kalau kerusakan itu sudah sampai ustadznya yang rusak semua ilmu itu, rusak semua ilmu. Nah, jiwa muda terkadang dia itu tidak bisa memikul dakwah. Memikul dakwah itu apa? Memikul nama baik dakwah. Dakwah itu punya nama baik. Di mana zaman dulu ulama-ulama kita salaf itu, mereka itu menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah itu? Harga diri. Harga diri itu sangat mereka junjung tinggi gitu. Muru'ah namanya itu. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan kalau seandainya makan di pasar, saya pasar, seorang ulama datang pasar makan di pasar, bisa menjatuhkan bahwa saya mengharamkan makan di pasar untuk diri saya nggak akan makan di pasar. Walaupun halal ya halal. Nah, ketika anak-anak muda ini jadi ustaz, dia itu terkadang jiwa mudanya masih dominan. Akhirnya dia tidak bisa memikul nama baik dakwah. Akhirnya dakwah imannya di masyarakat jelek, rusak, disebabkan karena kesalahan dari ustadznya, kesalahan dari juru dakwahnya, dari panitianya. Ketika yang salah itu mereka, bahaya, kerusakannya fatal, bahaya, yaitu parah kerusakannya. Daripada kerusakannya itu munculnya dari jamaah. Kalau jamaahnya itu yang berbuat kesalahan, itu masih biasa. Tapi kalau yang berbuat salah itu ustadznya, bahaya. Nah itu makanya kalau seperti tadi berarti ketika ustadz-ustadznya itu masih muda, itu bahaya di sini. Nah pada itu sebagian ulama mengatakan itu adalah konotasi itu negatif hadisnya Rasulullah. Ya kan? Ya kita lanjutkan sedikit. Di antara tanda hari kiamat yang disebutkan sama Rasulullah, orang yang sangat kecil bermuamalah sama tetangga, sampai tingkatan orang membunuh tetangganya, bahkan membunuh saudaranya sendiri, bahkan membunuh orang tua sendiri. Dan memang nanti di antara tanda hari kiamat, nyawa manusia itu gak ada harganya. Sehingga di antara tanda hari kiamat akan muncul banyak pembunuhan. Jadi pembunuhan nanti di mana-mana. Sehingga sampai orang itu, di antara tanda hari kiamat itu sampai orang nggak tahu kenapa dibunuh. Saya itu dibunuh kenapa gitu. Sampai nggak tahu gitu. Demikian juga apa yang membunuh ketika ditanya, kenapa kamu bunuh dia gitu. Gak tahu juga rasanya kan itu. Coba saking parahnya. Sehingga sekarang atau tanda-tanda hari kiamat itu namanya harta, namanya jiwa, kehormatan seorang muslim itu gak ada harganya. Padahal Nabi Muhammad wasiat terakhir sebelum beliau meninggal ketika Rasulullah hajjatul wada, Rasulullah kan tanya, wahai kaum muslimin, saya ingin tanya ini hari apa? Para sahabat diam semua karena mengira Nabi Muhammad ingin mengganti nama hari. Rasulullah mengatakan, bukankah ini hari Jumat? Ya betul ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, ini sekarang momen apa ini? Para sahabat diam. Bukankah ini momen Arafah? Setelah itu Rasul tanya, ini tempat apa ini? Bukankah ini sedang kita itu di Mekah, kota suci? Setelah itu Rasul mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya harta kalian, hak jiwa kalian, kemudian kehormatan kalian itu haramun alaikum, itu adalah haram, yaitu harus dijaga. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Wa syahrikum hadza, seperti haramnya bulan ini. Wa fi baladikum hadza, seperti haramnya negeri ini, yaitu negeri Makkah.
Dzulhijjah, dari Jumat Arafah. Sebenarnya terus mengatakan la tarju ba'di kuffaran, jangan sampai kalian sepeninggalan aku meninggal dunia menjadi orang kafir lagi. Maksudnya kafir itu mengamalkan kebiasaan orang jahiliyah, yaitu apa? Saling membunuh, saling merampas harta orang, demikian juga saling menodai kehormatan orang. Jadi di antara tanda hari kiamat, dan kita sudah melihat, yaitu apa? Jiwa, harta, kehormatan seorang muslim bagi muslim yang lain itu gak ada harganya. Sehingga akhirnya apa? Orang mukul manusia, mukul orang muslim itu biasa, dan kayak gak merasa bersalah. Misalkan kelahi mukul prok misalkan, biasa saja kan, kayak gak merasa bersalah. Padahal dalam hukum Islam ada namanya hukum kisos. Ini gak selesai di dunia, urusannya sampai hari kiamat. Nah, ini termasuk kezaliman. Demikian juga orang mengambil hartanya orang, namanya harta. Harta itu apa? Harta itu segala sesuatu yang memiliki manfaat. Jadi harta itu apa sih? Harta itu sesuatu yang suci, yuntafa bihi, dan bisa dimanfaatkan. Berarti kalau perkara itu najis berarti bukan harta. Kullu tahirin yuntafa bihi, segala sesuatu yang suci berarti kalau najis bukan harta. Yuntafa bihi, bisa dimanfaatkan. Walaupun harta itu cuma daun. Ini tetangga punya daunnya kita potong. Walaupun cuma sekedar daun itu harta. Kenapa? Karena daun itu suci, bisa dimanfaatkan. Sehingga harta itu orang muslim itu harus dijaga. Jadi kita kan sekarang biasa saja gitu, merusak hartanya orang itu kan biasa. Kemudian yang ketiga, kehormatan, harga diri seorang muslim. Orang muslim itu harga dirinya itu luar biasa mahal. Sampai Rasulullah itu mengatakan kepada Ka'bah, bukan Rasulullah tapi Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan Abdullah bin Umar itu ketika di depan Ka'bah, beliau mengatakan wahai Ka'bah, betapa besar saya itu saatnya Rasulullah. Tapi waktu itu Abdullah bin Umar itu berapa? Rasulullah saya mendengar Rasulullah itu mengatakan kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa besar kemuliaan Allah di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi harga diri seorang muslim lebih mahal di hadapan Allah Ta'ala. Harga diri. Jadi harga diri orang muslim itu dijaga, tidak boleh dirobohkan, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dirobohkan, tidak boleh difitnah, tidak boleh digibai, dan bolehkan. Nah sekarang lisan kita itu biasa bicarakan orang. Yang paling parah itu, ini pahami ya, yang paling parah kalau kita itu menjatuhkan wibawa orang, kita itu mengambil harta orang, kita itu melukai orang, jiwanya orang, dan menganggap itu adalah ibadah. Itu parah sekali. Contohnya misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Umar kan dibunuh juga, Umar bin Khattab dibunuh, Utsman juga dibunuh kan. Bedanya yang membunuh Umar itu orang kafir. Sehingga Umar itu dinamakan dengan syahid kan itu, karena yang membunuh orang kafir. Sedangkan Utsman dibunuh dan dia membunuh orang muslim. Bahkan yang parahnya lagi, orang-orang muslim yang membunuh Utsman menganggap perbuatannya itu jihad. Orang bahaya, jihad loh, bayangkan itu kayak apa parahnya kan itu. Menganggap menumpahkan darahnya orang muslim itu ibadah. Coba bayangkan parahnya itu. Demikian juga menganggap mengambil hartanya orang itu ibadah. Demikian juga ribai orang, memfitnah orang itu ibadah, itu parah. Dan itu rupanya juga masuk juga kebiasaan itu di kita. Kebiasaan ini juga rupanya itu masuk juga di kalangan kita, ya, di kalangan salafi, di kalangan orang yang kalangan sunnah, itu juga kebiasaan seperti itu. Maksudnya apa? Menganggap itu ibadah. Dulu ketika kita belum ngaji mungkin ya, namanya ngomongi orang, itu kan kita mungkin masih takut lah, itu hibah, haram kan. Tapi anehnya setelah ngaji, didoktrin sama ustadznya, itu ibadah. Dengan alasan apa? Bahkan dia lebih bidah, menyimpang kan itu. Orang yang menyimpang itu harus kita bongkar aibnya kan. Nah, sekarang kita gitu kan, menyimpangnya itu apa kan?
semuanya fitnah semua gitu. Oh dia itu menyimpangkan seperti ini, seperti ini. Apakah pernah diduga? Apakah pernah didudukan memang benar itu seperti itu? Belum tentu kan. Demikian juga kalau memang dia seperti itu, apakah dia sudah bertobat? Apakah kita itu sudah benar-benar mencari berita yang nyata, tabayun kepada orang tersebut? Tidak ada. Ya. Tapi apa? Orang membicarakan itu kayak ibadah. Bahkan orang memfitnah, yaitu ngomongi orang, sekular itu gini. Dan ini ibadah. Menganggap mereka itu dapat pahala bayangin. Dan itu parah sekali. Dan parahnya itu sampai terkadang yang dibicarakan itu sosok manusia yang dia itu punya kebaikan. Maksudnya itu tinggalkan ulama, penuntut ilmu orang baru ngaji. Ketika di warung kopi ngobrol, siapa yang dibicarakan? Yang dibicarakan syekh. Ulama-ulama yang puluhan tahun mereka itu berjuang menyampaikan ilmu kan itu. Apalagi yang dibicarakan itu ustaz kibar, ustaz tua yang dibicarakan kan. Bahkan yang terkadang yang parahnya lagi, yang dibicarakan ustaznya sendiri kan. Dia yang dulu kenal sunnah sama ustaz A, setelah itu kan ada perbedaan, setelah itu ustaz A difitnah, dia habisi, ustaznya sendiri yang melakukan sunnah. Dan itu ada di kitab banyak seperti itu. Dari dulu, maksudnya itu dari dulu seperti itu. Sampai ada seorang ustaz, ini cerita nyata ya pas itu. Dan ini fenomena ini banyak di mana-mana. Tetapi saya ingin ceritakan ini kisah yang bersama dulu. Jadi seorang ustaz kibar lah yang mengalami kasus seperti ini. Jadi ada seorang ustaz termasuk perjalanan dakwah dari Jawa Timur. Beliau itu punya tetangga-tetangga, orang-orang miskin, anak yatim, diambil sama beliau, diasuh, dijadikan kayak anak angkatnya, dididik dari kecil. Sampai ketika sudah mulai pintar di anak-anak ini, dibiayai keluar negeri sama ustaznya, dibiayai sama ustaznya itu. Pulang dari luar negeri, ustaznya dihabisi sama ibu muridnya. Bahkan yang parahnya lagi, bikin pondok sebelah ustaznya. Setelah itu kalau saya kajian, corongnya diarahkan ke pondok ustaznya itu. Karena ustaznya itu posturnya gede, yaitu gemuk, akhirnya sering badan gemuknya itu jadikan sebagai olok-olokan. Dasar orang gendut gitu, ini postur tubuh badan siapa itu ustaznya sendiri. Dan itu terjadi nyata seperti itu. Nah itu ngerinya itu ketika apa? Ketika orang itu menjadikan bahwa melukai orang, merobek kehormatan orang muslim, demikian juga mengambil harta orang muslim itu sebagai ibadah. Oh itu lebih parah. Ya, dan tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Mungkin di kita perpecahan di antara ya teman-teman itu mungkin ya itu mengerikan. Tetapi rupanya sudah terjadi yang lebih mengerikan. Kalau dulu nyawa, dulu itu sampai tingkatan nyawa bunuh. Dan ada usaha kita yang mau dibunuh itu ada. Dan siapa yang membunuh? Yang mau membunuh temannya sendiri. Teman akrab, gara-gara beda pendapat, akhirnya setelah itu saling menyerang sampai akhirnya pengen membunuh. Maksudnya di sini, yang perlu saya ingatkan di sini bahwa di antara tanda hari kiamat nanti nyawa seseorang itu tidak punya harga. Harta seseorang itu tidak ada harganya. Demikian juga kehormatan. Maka kalau kita pengen selamat sampai nanti di hari kiamat kita itu tidak punya beban, jaga jiwa, harta dan kehormatan orang muslim. Sehingga di hari kiamat kita tidak punya beban sama sekali. Ibaratnya kita itu di hari kiamat itu nggak ada tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab, tidak ada sesuatu yang akan menuntut kita di hari kiamat. Kenapa? Karena nggak ada yang kita ini. Nah itu saya sering katakan ya, sering saya katakan. Dan memang itu berat, prakteknya berat. Dan itu juga termasuk nasihat kepada saya pribadi. Karena ini berat. Saya sering katakan kalau toh kita itu harus berbuat dosa, harusnya kita bukan malaikat. Kita itu manusia biasa yang pasti jatuh dalam dosa. Kita bukan malaikat. Kalau toh kita itu berbuat dosa, jangan memilih dosa yang ada sangkut pautan dengan haknya orang, hartanya orang, jiwanya orang, kehormatannya orang.
Wes biarkan itu haknya Allah yang kita langgar lah, masuk kamar atau ke hutan atau kemana saja bisa. Yang penting apa? Saya yang penting nggak zalim semua. Walaupun saya zalim sama Allah Taala, saya yang berbuat dosa kepada Allah Taala. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah itu mudah memaafkan kesalahan kita. Tetapi kalau manusia susah sekali untuk memaafkan. Termasuk aku sendiri, kita sendiri merasakan. Coba ya misalkan orang yang selama ini zalim sama kita, memfitnah kita, menghabisi kita, bisa-bisa lain, tiba-tiba datang minta maaf sama kita, bisa nggak untuk memaafkan? Langsung gitu, memaafkan. Padahal antum ingat selama ini zalimnya orang itu kayak apa sama saya kan gitu. Benar. Kenapa? Karena kita bukan kayak Allah Ta'ala. Allah, Masya Allah itu seberapa pun dosa yang kita kerjakan, Allah pasti akan mengampuni. Kalau Allah itu mudah memaafkan, tapi kalau orang lain, manusia susahnya luar biasa memaafkan. Sehingga kalau kita itu zalim sama orang, apalagi nggak selesai di dunia, nggak selesai, urusannya dari kiamat. Apakah dari kiamat orang itu akan memaafkan? Kita saja mungkin nggak akan memaafkan kalau kita dizalimi sama orang. Akan kita tuntut sampai hari kiamat lagi. Nah kalau kita menuntut dia, kalau berkaitan masalah jiwa atau harta, misalnya masalah harta, ya, apakah kita itu mau dia itu bayar harta kita kan? Ya nggak mau, duit nggak ada manfaatnya lagi dari kamu. Terus kita menuntut apa? Kita akan menuntut pahalanya orang itu. Saya dulu dizalimi sama orang itu, saya akan ambil pahalanya orang itu. Ya, sehingga apa? Sehingga zalim sama orang itu berat sekali. Maka jangan lisan, jangan bicarakan orang. Apalagi membicarakan harga diri seorang muslim yang dia beriman kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia ibadah itu. Jangan sampai kita membicarakan dengan berita yang belum jelas. Kalau kita memberikan berita miring kepada saudara kita, karena biasanya silakanlah Anda percaya atau tidak, omong saya, berita miring itu lebih lezat daripada berita positif. Antum mendengar si A itu rajin ibadah, si A itu orang soleh, si A itu orang berilmu, itu biasa. Nggak lezat gitu. Berita-berita baik itu nggak enak gitu. Tapi ketika antum mendengar misalkan antum tahu orang itu baik selama 60 tahun itu nggak punya cacat gitu. Tiba-tiba ketemu orang, oh si A itu gini, miring semua beritanya itu. Lebih lezat ini daripada 60 tahun kebaikan selama itu. Akhirnya langsung jatuhlah di bawah orang itu gara-gara saya mendengar satu orang. Padahal saya belum klarifikasi, saya belum tanya, saya belum ini, saya belum cek beritanya benar atau tidak, tapi sudah terdarung dimakan berita yang lezat itu. Berita mereka lebih lezat. Coba setingkat Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah ya kan? Istrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar, bapaknya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, suaminya Rasulullah. Ada berita miring tentang Aisyah, bahwasanya Aisyah itu berzina sampai tingkatan nggak masuk akal lah bahasanya, berzina. Nah terus suaminya gimana didik istrinya kan? Gimana bapaknya didik istri anaknya kan itu? Berita berzina, Aisyah berzina, berita miring parah lah beritanya itu, nggak masuk akal, tapi dimakan oleh para sahabat. Gempar waktu itu, banyak yang percaya berita itu tanpa tabayun kepada Aisyah, tanpa dimakan berita itu. Banyak yang ikut menyebarkan berita itu. Siapa yang dibicarakan? Istrinya Rasulullah dibayangkan. Istrinya Rasulullah dibicarakan, padahal beritanya yang bikin orang munafik kan gitu. Aisyah itu berzina, langsung dimakan, langsung menyebarkan, langsung dihibai, diomong, beritanya luar biasa. Setelah itu hanya Allah yang bisa membersihkan nama Aisyah. Allah turunkan ayat, dibersihkanlah nama Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya itu berita yang nggak masuk akal seperti saja dimakan tuh. Kenapa? Karena berita miring itu lebih lezat. Nah itu kalau antum punya teman akrab, coba ya antum punya teman akrab, dari dulu sampai sekarang antum tahunya orang baik, nggak ada cacat lah. Apalagi teman dakwah, apalagi teman yang sudah ngaji ya. Suatu ketika antum itu kemana ketemu orang itu ngaku temannya dia kan, itu temannya kita kan, teman kita itu. Oh saya itu dapatkan gitu gini, langsung masuk itu berita itu. Dan antum langsung percaya kan itu. Sedangkan kebaikan antum mau sama dia 20 tahun selama ini, oh semua kebaikannya. Coba antum rasakan ya nanti seperti itu atau tidak kita ini.
bayangkan nanti kita akan seperti itu. Maka itu hati-hati, masa itu hati-hati. Semua berita yang berkaitan dengan miringnya saudara kita jangan langsung dipercaya. Ya. Entah itu benar atau tidak. Ya. Kalau benar, tanya lagi. Ya, si orang itu memang benar seperti itu. Tanya lagi. Antum sudah bertobat atau belum? Saya sudah bertobat dan saya mengakui kesalahan. Orang sudah bertobat terus mau diapain kan? Sudah bertobat, Allah sudah tutup PF-nya. Ya sudah, saya tutup PF-nya juga. Oh, dia sudah bertobat, ngapain bicarakan lagi kan? Nah, jadi seperti itu. Hati-hati. Saking marahnya itu tanda kiamat sampai orang itu bunuh bapaknya, bunuh ibunya, bunuh saudara kandungnya, bunuh anaknya, bunuh tetangganya. Itu berarti menunjukkan parahnya akhir zaman seperti ini. Yang mungkin sampai sini informasi kita, nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya. Waktu dawana, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.